Sekitar 80% BBM subsidi, terutama Pertalite, itu yang mengkonsumsi adalah yang pemilik mobil. 80%-nya dinikmati oleh rumah tangga yang relatif mampu atau bahkan sangat kaya. Tak tepat sasaran, subsidi listrik 1,2 triliun rupiah dinikmati orang kaya setiap bulan. Oman Arafah dengan NIM C1A024085. Rifa Wulan Pratiwi dengan NIM C1A024095. Vanatan Saputra dengan NIM C1A024098. Ada Syifa Mutmainah dengan NIM C1A024091. Sandra Darmaudina Halim dengan NIM C1A024090. Jika kita melihat postur APBN kita, salah satu pos belanja dengan alokasi terbesar yang selalu memicu perdebatan struktural adalah subsidi energi. Pada anggaran terbaru, nilainya bahkan menembus angka lebih dari 390 triliun rupiah untuk mengover 3 sektor utama, yaitu BBM, LPG 3 kg, dan listrik. Angka yang sangat fantastis ini memicu satu pertanyaan, apakah intervensi fiskal sebesar ini sudah benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan? Faktanya, beban fiskal negara membengkak bukan karena tingginya kebutuhan masyarakat, melainkan akibat masalah mistargeting atau salah sasaran. Data Kementerian Keuangan menunjukkan anomali yang cukup kontras, di mana hampir 80% subsidi BBM dan LPG justru dinikmati oleh kelompok rumah tangga kelas menengah ke atas. Kasus nyata yang bisa kita lihat belakangan ini adalah penerapan kebijakan wajib menunjukkan KTP berbasis P3KE untuk pembelian LPG melon, serta perluasan sistem QR Code My Pertamina untuk membatasi konsumen Pertalite. Langkah-langkah darurat ini diambil pemerintah karena kebocoran anggaran di lapangan sudah pada tahap yang masif. Dampaknya sangat serius terhadap pembangunan jangka panjang. Terjadi opportunity cost atau biaya kesempatan yang hilang dalam skala besar, di mana anggaran ratusan triliun rupiah yang harus habis untuk mensubsidi kelompok mampu akhirnya mengorbankan ruang belanja produktif lainnya, seperti pembangunan infrastruktur pedesaan, fasilitas kesehatan daerah terpencil, maupun peningkatan mutu pendidikan. Akibatnya terjadi inefisiensi anggaran yang akut dan target konstitusional kita untuk mencapai pemerataan ekonomi menjadi sulit tercapai. Sebenarnya apa saja sih yang menyebabkan permasalahan pada subsidi energi ini? Yang pertama ada subsidi melekat pada barang. Nah, salah satu penyebab utama subsidi energi belum tepat sasaran adalah karena subsidi masih melekat pada barang atau komoditas seperti BBM dan LPG. Akibatnya, siapapun dapat membeli dan menikmati subsidi tersebut tanpa adanya seleksi penerima. Hal ini menyebabkan subsidi tidak dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah, tapi juga oleh kelompok yang sebenarnya mampu. Yang kedua, ada ketimpangan konsumsi. Selain itu, terdapat ketimpangan dalam konsumsi energi. Nah, kelompok masyarakat berpendapatan tinggi umumnya memiliki kendaraan yang lebih banyak dan tingkat konsumsi energi yang lebih besar juga. Nah, karena subsidi diberikan pada barang, mereka justru memperoleh manfaat subsidi lebih besar dibandingkan dengan masyarakat berpendapatan rendah. Nah, yang ketiga ada data dan distribusi. Penyebab berikutnya adalah masih adanya kendala dalam pendataan dan distribusi subsidi. Akurasi data penerima belum sepenuhnya optimal. Sementara pengawasan distribusi juga masih memiliki berbagai tantangan. Kondisi ini membuat subsidi berpotensi diterima oleh pihak yang tidak berhak. Nah, yang keempat yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal juga turut memengaruhi besarnya subsidi energi. Fluktuasi harga minyak dunia dapat meningkatkan biaya yang harus ditanggung pemerintah. Selain itu, Indonesia masih cukup bergantung pada energi fosil, sehingga kebutuhan subsidi tetap tinggi dan menjadi beban bagi APBN. Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa permasalahan subsidi energi tidak hanya disebabkan oleh satu hal, tetapi oleh kombinasi berbagai faktor. Oleh karena itu, pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk membuat subsidi lebih tepat sasaran dan mengurangi beban APBN. Lanjutkan poin sebelumnya, berikut adalah usaha pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, ada perbaikan sistem subsidi agar lebih tepat sasaran. Pemerintah mulai memperbaiki sistem subsidi agar lebih fokus kepada masyarakat yang membutuhkan, karena sebelumnya subsidi diberikan berdasarkan barang sehingga semua orang dapat menikmatinya, termasuk kelompok yang mampu. Lalu yang kedua, ada digitalisasi distribusi BBM subsidi. Pemerintah bersama Pertamina menjalankan program subsidi tepat dengan pendataan pengguna dan penggunaan QR Code. Nah, untuk kendaraan tertentu, ketika mau membeli BBM subsidi, kini harus menunjukkan QR Code terlebih dahulu ke petugas SPBU-nya. Lalu yang ketiga, ada pembatasan kriteria penerima subsidi.
Pemerintah membatasi penerimaan subsidi berdasarkan kriteria tertentu, seperti jenis kendaraan atau tingkat pendapatan. Langkah ini dilakukan agar subsidi lebih terfokus pada masyarakat yang membutuhkan. Lalu yang keempat, ada pengembangan energi terbarukan. Pemerintah mendorong pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Nah, dengan begitu, kebutuhan subsidi energi diharapkan dapat berkurang. Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berusaha membuat subsidi energi menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan. Selanjutnya, kami akan menganalisis efektivitas kebijakan tersebut menggunakan data dan teori ekonomi. Yang tadi, data historis menunjukkan belanja subsidi energi sepanjang 2020 hingga 2024 terus meningkat, mencapai 177,62 triliun pada tahun 2024. Memasuki era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, beban fiskal ini melonjak lebih tajam. Total alokasi anggaran subsidi energi pada APBN 2025 mencapai 203,4 triliun, dengan pagu keseluruhan ditetapkan sebesar 498,8 triliun. Titik terbesar terlihat pada tahun 2026. Hanya sampai akhir Mei 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi telah meledak hingga mencapai 203,7 triliun. Selanjutnya, dalam teori ekonomi publik, kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep government failure atau kegagalan pemerintah. Government failure terjadi ketika suatu kebijakan tidak mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kasus subsidi energi, tujuan awalnya adalah membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, karena kelompok mampu memiliki tingkat konsumsi energi yang lebih tinggi, mereka justru menerima manfaat yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan awalnya. Sebagai mahasiswa, kami memandang bahwa subsidi energi tetap penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Namun, sistem yang ada perlu terus diperbaiki agar lebih tepat sasaran melalui pendataan yang lebih akurat, pemanfaatan teknologi, dan penyaluran bantuan yang lebih efektif. Dengan subsidi yang lebih tepat, pemerintah tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan berkelanjutan.